kan kata keterangan kata ustad, dosa ustad nih. Asal dari tanah kembali lagi ke tanah kan. Nah di Cipagalo belum ada tanah untuk pulang kita. Belum. Habis lah. Tunggu dulu. Sebelum kalian lanjut nonton video ini, subscribe dulu ya dan nyalain juga loncengnya. Selamat menonton. Jadi awalnya itu kita kaget loh Pak Asep, tokoh masyarakat desa yang terkenal, mau diwawancara sama kita Pak. Padahal ini kita masih iya masih kecil masih Pak. Remaja. Boleh tahu nggak nih Pak, kenapa Bapak mau ditanya-tanya sama kita Pak? Betulnya Bapak malu ya disebut orang terkenal di Cipagalo. Enggak juga lah. Cuma mungkin dulu terkenalnya Bapak pernah jadi kepala desa dari tahun 2004 sampai 2014. Ya, Dua periode. Oh, 2 periode. Itu mungkin yang dikenalnya. Oh, iya. Kalau telah memiliki jasa sih enggak lah. Cuma Bapak pernah ngejabat. Saya lihat Bapak ini pertama kali ketemu tadi ya, Bapak kelihatannya tegas gitu, galak. Tapi sebenarnya enggak ya, kelihatannya Bapak penyayang keluarga gitu Pak. Saya salah ternyata. Tegas mungkin adik manis ini ngelihat kumis ya. Karena rata-rata kalau ngelihat kumis kayak yang galak, tegas, enggak lah. Bapak mau penyayang, apalagi sama anak-anak gitu. Bapak paling dekat. Makanya Bapak ini mungkin Bapak bisa dikatakan milik 3 generasi. Dari mulai bapaknya, anaknya sampai cucunya nyebutnya ayah. Contoh ya, sehari-hari Bapak dulu bergaul dengan bapaknya, nyebutnya ayah. Terus punya anak, masih ayah juga. Terus punya cucu masih gaul di sini, masih bareng Bapak sama ke sawah bareng, kalau main bareng, ngaliwat bareng gitu. Alhamdulillah, tetua loh. Bapak kelahiran 66. Cantik lagi kelahiran Bapak mah. Kenapa? Tanggal 6, bulan 6, 66. Wah, tepatnya ya tanggal 6 Juni 1966. Berarti udah berapa tahun ya? Berapa? 6. Ayo. 56 ya? 55 tahun. Kelihatan ya kayak Ya bunda. Masih muda. 30-40 tahunan kira-kira mukanya kelihatan. Oh gitu? Asik. Tegaduh receh ya. Nah, sekarang kan Bapak sebelumnya udah jadi kepala desa nih, terus sekarang periode sekarang mau ngajuin lagi. Emang di periode sebelumnya ada yang belum kecapai gitu jadi kepala desa? Gini mungkin ya, emang kalau dikatakan puas yang namanya manusia nggak ada puas-puasnya ya. Tapi jujur, Bapak bisa mengarah ke situ. Bapak, karena Bapak gini, sayang adek, Bapak 2 periode pernah menang, 2 periode sempat kalah. Nah waktu itu andai kata Bapak terpilih lagi, mungkin se-Indonesia orang yang pertama berturut-turut jadi kades 3 kali berturut-turut. Karena undang-undangnya itu waktu itu undang-undang yang baru. Kalau yang dulu-dulu undang-undangnya tuh cuma 2 periode. Nah, Bapak orang yang pertama, orang yang pertama memakai undang-undang yang baru. Tepatnya kalau nggak salah undang-undang 2012 gitu. Bapak asli orang Cipagalo asli. Asli, lahir di sini gitu. Yang sebentar lagi tua juga di sini, gitu. nggak pernah merantau ke sana kemari ya. Jadi Bapak paham. Nah di sini dulu kan pertanian, tanah pertanian, hamparan ke sini tuh. Mungkin kalau Ade waktu ke sini ini banyak hamparan, sawah semua sekolah. Nah sekarang udah alih fungsi jadi perumahan. Nah salah satunya ini karena alih fungsi dari sawah ke perumahan,
Nah, otomatis dengan beberapa masalah yang bakal muncul, diantaranya kemacetan. Iya. Nah, itu program yang Bapak ingin diselesaikan, dan itu sebetulnya waktu 2013, andai kata 2014 terpilih, ini masalah macet sudah terurai, sudah terpecahkan. Belum sempat. Yang ngebikin perumahannya, pengembang tersebut ini rumahnya nggak kebeli sama Bapak. Ya, jadi belinya orang-orang kaya, menengah ke atas. Ya, yang namanya menengah ke atas, mesti udah pasti itu satu rumah, satu mobil. Bahkan bisa lebih loh. Iya. Nah, bisa lebih. Karena disesuaikan dengan kebutuhan orang yang menengah ke atas mah. Bisa lebih dari satu kan? Iya. Nah, kebayanglah oleh Bapak waktu itu, andai kata Bapak waktu jadi kepala desa tidak mempunyai inisiatif ke situ, bakal terjadi macet. Nah, sekarang terbukti. Iya, benar. Padahal andai kata Bapak waktu itu masih di takdiran jadi, nggak bakalan macet kayak gitu, karena yang tadi bakal diurai ke situ. Satu itu harapan Bapak pengen jadi kepala desa tuh. Jadi kedua, karena selama 2 periode Bapak menjabat, desa kan memiliki anggaran. Ya. Anggaran tersebut tidak bisa diterapkan ngebantu warga komplek. Karena dari mulainya ada GBA itu 92-93. Berarti kalau sekarang udah berapa tahun? Hampir 9 ya? 29 tahun ya? 29 tahun. Nah, selama 29 tahun GBA tidak menerima, GBA 2 khususnya, GBA 2, GBA 3 yang ada di Cipagalo tidak menerima bantuan untuk infrastruktur di wilayah 4 RW. Dari pihak GBA. Dari pihak Pemda. Dari pihak pemerintah katakan. Kenapa? Bukan Pemda tidak sayang atau dipilih kasih, enggak. Karena itu aturannya seharusnya diserah terimakan dulu pasos-pasumnya oleh pihak developer. Situlah Bapak greget pengen jadinya kembali itu. Ingin memperjuangkan, memfasilitasi supaya sesegera mungkin diserah terimakan. Karena jujur, Bapak dulu kalahnya, tidak terpilihnya lagi oleh warga komplek, karena selama 2 periode kalau ada bantuan dari pemerintah, anggaran tidak bisa dibangunkan di situ. Masyarakat komplek tidak paham. Dikiranya Bapak pilih kasih. Karena bukan Bapak orang kampung kan. Ngebangunnya tuh di kampung aja. Yang ketiga, Bapak ingin menyiapkan sarana prasarana kuburan. Kita ini deh bakal meninggal, bakal pulang. Ya. Kan kata keterangan kata Ustadz, dosa Ustadz nih. Asal dari tanah kembali lagi ke tanah kan. Nah, di Cipagalo belum ada tanah untuk pulang kita. Habis lah. Ada kita punya. Kalau untuk warga komplek, insya Allah aman, tenang. Kenapa? Karena komplek mah udah memiliki untuk yang 4 RW mah di sana dekat tol. Kalau untuk di luar komplek, katakanlah warga Ciganitri, dan Bapak tabu nyebut pendatang dan pribumi, enggak sama masyarakat Cipagalo. Gitu. Untuk masyarakat Ciganitri di luar komplek tidak memiliki. Adapun memiliki udah penuh. Saking udah dangkalnya saling timbun, itu pernah kejadian begitu baru setengah meter udah boy yang ke bawah. Berarti belum lama. Nah, Bapak mempunyai keinginan ingin menyiapin sarana kuburan. Alhamdulillah. Dulu Bapak 2012 apa 11 ya. Bapak membeli di daerah pasnya dekat
GBA RW 8, tapi jauh dari RW 8, harus nyebrang dulu. Iya. Ada saluran. Ini ada suara apa ini? Bapak seizin bupati, seizin gubernur melalui bupati diperkenankan untuk dibelikan lagi lahan. Jadi uang penggantiannya nggak disetorin ke pemerintah. Nah, buat tanah itu ya? Bapak dibeliin tanah itu. Nah, yang kebabat, yang keambil depan desa itu cuma 23 tumbak lah, bahasa Bapak mentumbak. Setumbak kan 14 meter ya, segi. Atau jumlahnya nggak tahu berapa lah, tinggal dikalikan aja sama adek. Ngasal otak. Nah, 23 tumbak, kurang lebih 400 meteran lah. Nah, ku Bapak dipindahkan hampir 10 ribuan kurang lah. Wah, Coba bayangin dari 400 meter hampir jadi 10.000 meteran. Nah, sebagian oleh Bapak mau dijadikan tempat kita kembali ke asal. iya. Benar, bagus. Nah, insya Allah itu akan terwujud. Amin, amin. Doain ya. Ya. Siap. Nah, itu yang dianggap penting. Yang keempat, Bapak ingin memiliki sarana olahraga. Wah, itu pas Seneng buat kan? kita itu, Seneng Pak. kan Iya. ya? Nah, sarana olahraga khususnya lapang bola. Dan lapang bola tersebut kan bisa dipergunakan segala macam. Iya. Bisa jadi apa? Karena harus jujur, Bojongsoang tidak memiliki untuk upacara Agustusan. Oh iya ya. Iya, Kita kan itu mah Suka dia. sakral ya. Iya. Momen Agustusan pasti diperingati. Iya. Tanyain ke Pak Camat, Pak Camat kalau mau, nah sekarang besok mau upacara bingung. Iya. Oh, mudah-mudahan aja ini didengar. Nah, yang terakhir Bapak ingin menuntaskan masalah banjir yang berada di kampung. Khususnya di wilayah RW 4, RW 3, 2, ditambah lagi 8, 9, 10. Iya, kita itu Pak. Oh, Kasihan. orang-orang GBA ya? Iya. Insya Allah. Nah itu kalau adik-adik pulang sekolah, mesti ngelewat itu ada Alfa, ada Polingga. Iya. Iya. Di situ kalau hujan banjir kan? Iya. Nah, Bapak cuma bisa ingin menuntaskan masalah yang itu. Oh. Tapi insya Allah dengan kebijakan Bupati yang sekarang, karena beliau pernah juga bareng-bareng dengan Bapak. Pernah bareng Pak Bupati Pak Dadang Supriyatna tuh. Dia bareng dari 2004 sampai 2009 kalau nggak salah. Seperjuangan. Dia orang Bojongsoang, dia berangkatnya dari Kades, permasalahan, kebutuhan, keinginan Kades, dia hafal. Gitu. Insya Allah gitu. Itu akan segera mungkin kayaknya. Karena kasihan warga GBA 29 tahun kewajibannya dibayar. Si mama si papa itu taat pajak. Iya. Tiap tahun bayar. Tapi hak-haknya nggak diberikan. Itu ada 5, sebetulnya ada 6 termasuk pembuangan sampah. Oh, iya. Itu kan ya, masalah juga kan? Iya, betul. Mamah kita, papa kita kalau umpamanya udah kelimbungan, kalau nggak udah bayar tapi telat yang ngambilnya. Ya, nah Bapak juga udah mensiasati akan membuat karena udah Bapak udah dilaksanakan. Salah satu contoh kalau adik-adik mau ke Logam, sebelah kiri ada pembuangan. Ya, sebelah kiri ya. Dekat itu ada sawah. Iya. Nah itu kurang lebih itu produk Bapak dulu. Sekarang kan belum dibenteng itu, masih nanti Bapak kalau terpilih itu akan dibenteng. Nah sekarang supaya Bapak tidak ngibul, tadi kan adik-adik nanyain, bener gak ini teh yang dibicarain dari 1 sampai 5 tuh 6 yang terakhir. Tempatnya di mana? Takut model kayak yang sudah cuma janji doang. Ya, nah untuk mengurai kemacetan yaitu dari depan. Sebelum dari tepatnya SPBE, Bina Taruna, belok kanan, keluar dari melalui komplek Buah Batu Square. Yang masuk ke Transmart itu bukan? Nah, cerdas. Ke situ bisa, ke ujung ke sebelah utara juga bisa. Nah, di situ pakai gerasi mobil sekarang malah. Truk-truk, nah situ kan. Nah, keluar dari situ bisa. Oh.
Karena kalau adik-adik mau sekolah atau pakai mobil ke papa, di sini sampai 2 jam, Cep. Iya, betul. Benar, Nah, sampai 2 jam. Nah kalau bapak selaku pimpinan wilayah yang paling dekat dengan masyarakat, ya mungkin bupati mah nggak dengar, nggak kelihatan. Nah bapak mungkin yang kepanjangan dari bupati, insya Allah mudah-mudahan didukung oleh beliau. Untuk kuburan juga sama, beradanya di dekat GBA, pasnya pisan itu Blok Saradan, namanya dulu, Blok Saradan. Nyebrang jembatan, itu walungan sungai yang besar. Sungai Cijauran namanya di situ. Untuk lapangan bola itu di dekat komplek Royal. Oh, komplek Royal. Royal kan? Ada lahan di situ yang belum diuruk, sekarang dipakai pemancingan. Nah, itulah untuk lapang bola. Oh. Terus kalau misalkan Bapak udah menjabat lagi nih, Pak. Pasti sibuk banget kan? Itu keluarga Bapak nyetujuin gitu atau gimana, Pak? Terus Bapak gimana cara membagi waktunya antara pekerjaan buat masyarakat dan buat keluarga? Itu gimana, Pak? Duh, cerdas banget nih dia. Pertanyaannya sangat gini, Dek. Pekerjaan kepala desa, Kades, beda dengan pegawai negeri. Kades mah, insya Allah harus banyak kerja di luar kantor. oh iya. Jadi kalau dipresentasikan ini ya, Ya, 60 di luar, 40 di dalam. Nah, kan itu bagian yang 60 oleh Bapak bisa dipakai, dipergunakan memperhatikan keluarga. Di samping harus dekat dengan warga. Iya, betul. Itu pengalaman Bapak kayak gitu. Bapak tidak monoton harus di kantor tiap jam, tiap hari. Karena ada pembantu-pembantu Bapak. Bapak mah cukup aja di lingkungan masyarakat. Jadi apa yang harus dibangun, disampaikan untuk PR program tahun depan, apa yang sekarang udah sampai mana gitu. Emang Bapak nggak pengen kepilih jadi yang lebih tinggi gitu jabatannya atau apa? Dewan gitu Ya, ya. dewan. Semua punya keinginan, tapi mungkin keterbatasan kemampuan. Tidak menutup kemungkinan Allah yang menakdirkan, ya Bapak mungkin bisa saja jadi ganti Pak Jokowi, presiden ya. Gitu, tapi ya sementara belum. Mungkin nggak tahu kalau ke depannya. Jadi yang Bapak inginkan itu aja dulu. Karena paling mulia-mulianya jadi pejabat ya di desa itu. Karena paling dekat ya. Paling dekat. Ini menurut Bapak enak nggak sih jadi kepala desa? Wah, enak. Enak ya? Enak, Kenapa itu, Pak? enak banget. Dibandingkan Banget. yang lain. Jadi setiap ada yang hajatan, kalau diundang, ada dangdutan, kan disambut, Pak Lurah, tamu kehormatan. Enak kan? Lebih duluan. Coba kalau yang biasa enggak. Ada enggak Pak Presiden, tamu kehormatan? Enggak lah, Pak Lurah dalam lagu. Itu enaknya ya. Sekarang kan Bapak kandidatnya ada 5 nih. Menurut Bapak yang paling berat yang mana nih? Ada nggak yang paling berat itu? Atau ya biasa aja gitu semua, maksudnya setara gitu? Oh, semuanya berat loh. Berat semua. Berat semua, jangan tinggal pantai. Yang Karena paling dia berat yang mana? semua berat. Sama. Karena dia punya tim sukses, punya masa. Nggak bisa dipilih, berat semuanya. Berat semua. Dan dia juga punya program semuanya. Tapi harus tetap masih bakal menang gitu ya? Ya insya Allah lah, nomor 4, Haji Asep Sobari, Anu Kumisa. Kalau nggak salah, di antara calon, 5 calon cuma Pak Haji Asep kan ya, yang ada kumis. Jadi ingat nomor 4, ingat kumis. Terakhir ada pesan nggak yang mau disampaikan sama warga gitu, terutama warga kita Cipagalo. warga Cipagalo. Pesan Bapak, selama proses demokrasi Pilkades, tolong dijaga keharmonisan, Ya, kekompakan, dan keamanan. Jangan saling menghujat, ya. karena siapa semuanya pun sama-sama punya program, niatannya calon dari nomor 1 sampai nomor 5 punya itikat baik. Dan harus legowo tatkala
Dari yang 5 tuh nggak bakal jadi 5-5-nya. Pasti salah satu. Nah harus semua yang 4 harus menerima. Itu benar adik-adik sayang. Nggak ada lagi pertanyaan yang lain? Udah kayaknya Udah, cukup itu lah. aja. Terima kasih Pak udah ngeluangin Sama-sama. waktu. Semoga semua keinginan Bapak bisa terkabul. Terutama semua keluarga Bapak bisa sehat selalu biar lancar semuanya. Dan satu lagi, Rey. Semoga Bapak bisa, nanti kalau udah kepilih, Bapak bisa menjadi panutan buat semua masyarakat di Desa Cipagarut. Dan amanah. Amanah, iya betul. Iya. Tambahin dong dan amanah. Iya. Insya Allah. Insya Allah. Itu janji-janji Bapak akan terrealisasi. Tinggal tunggu aja.